aku Neng Irianti. Dan saya Deko Sakti. Sesuai dengan judul di video ini kita akan membahas apa sih Kak? Komunikasi dalam sebuah perusahaan. Di dalam materi ini kita akan membahas 5 poin nih. Poin pertama itu pengertian komunikasi. Dan kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, proses komunikasi. Dan keempat, metode komunikasi. Dan yang kelima, bentuk-bentuk komunikasi. Nah, sekarang tonton saja sampai habis. Nah, di dalam ruangan ini sudah ada teman-teman kita nih buat membahas bareng-bareng mengenai proses komunikasi dalam suatu perusahaan. Yuk kita simak bareng-bareng. Halo guys, kita mau diskusi nih. Aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian apa sih komunikasi itu? Aku tahu. Apa tuh? Menurut aku komunikasi itu kayak kita ngobrol gini aja tuh udah termasuk komunikasi tahu. Oh iya, kita kan ini kan lagi komunikasi ya. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan atau peran antara individu atau kelompok di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, aku mau nanya ke Mbak Ade deh. Menurut kalian fungsi-fungsi komunikasi itu apa ya? Fungsi-fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu sebenarnya banyak, tapi saya hanya bisa menjelaskan beberapa. Yang pertama itu ada fungsi informasi. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai ide, gagasan, ataupun tingkah laku orang lain. Contohnya ketika seorang dosen ataupun guru sedang menjelaskan informasi mengenai pelajarannya kepada para muridnya. Nah, yang kedua itu fungsi ungkapan emosi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan berbagai perasaan seperti senang, marah, kecewa, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi membangun hubungan, yaitu komunikasi yang baik dapat membantu hubungan yang baik dengan kolega ataupun rekan kerja. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kalian tahu nggak dalam komunikasi itu pasti kan banyak prosesnya tuh. Aku mau nanya dong ke Kang Nurul, apa aja sih proses komunikasi itu? Proses komunikasi itu mempunyai 2 langkah. Sebenarnya bukan 2 langkah doang sih, banyak. Cuman aku bisa nyebutinnya 2 langkah aja. Itu yang pertama, menyusun pesan. Apa itu menyusun pesan? Menyusun pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan dalam bentuk dapat dipahami oleh penerima. Misalnya seperti ide, individu, dan laporan. Yang kedua, umpan balik. Nah, kata-katanya itu seperti ini. Setelah memahami pesan, penerima memberikan tanggapan kepada pengirim. Misalnya, umpan balik itu seperti memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Itu. Seperti itu. Jadi kita kan lagi komunikasi nih, berarti harus ada umpan balik ya. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi komunikasi terus nggak ada umpan balik, itu bisa disebut komunikasi nggak sih guys? Bisa. Terus Komunikasi yang tidak didapatkan umpan baik itu disebut komunikasi satu arah. Komunikasi yang hanya berlangsung satu arah dari komunikator ke komunikan. Contohnya seperti penyiar radio yang menyalurkan informasi melewati siaran radio. Nah, seperti kita juga yang menyiarkan informasi pada kalian melewati video ini. Begitu teman-teman. Begitu ya. Guys, habis proses itu kan ada metode. Di antara kalian ada yang tahu nggak apa aja sih metode komunikasi itu? Aku. Apa tuh? Metode komunikasi itu adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara satu pihak ke pihak lainnya. Metode komunikasi itu ada 2, metode lisan, contohnya bertelepon, dan yang kedua metode tulisan, yaitu surat menyurat. Seperti itu. Sekarang aku mau nanya nih ke Kak Rido.
gestur, ekspresi, sentuhan, dan penampilan. Yang ketiga, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi yang dilakukan dalam diri seseorang, baik yang disadari maupun tidak. Contohnya berpikir, mengalah, dan mempersiapkan makna pesan yang ingin disampaikan. Oh, gitu ya Kak. Setuju sih. Berarti dalam komunikasi itu kita harus sesuai sama emosional kita ya. Iya, betul. Kita harus bisa menyesuaikan sama tempat itu juga sih. Nah, sekarang kita mau nunjukin nih cuplikan video dari contoh komunikasi secara lisan. Emang secara lisan tuh kayak gimana sih, Kak? Secara lisan itu contohnya yaitu bertelepon, guys. Yuk simak videonya sampai habis. Halo, selamat siang. Saya Hana Prasetya dari PT Maju Group. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat siang. Saya Bapak Rido selaku Sekretaris Bapak Danang Suryadi dari PT Sukamaju. Saya ingin berbicara dengan Bapak Suryadi yang bertanggung jawab atas departemen pemasaran PT Maju Mundur. Mohon maaf, Bapak Rido selaku Kepala Divisi Apartemen Pemasaran saat ini sedang ada perjalanan bisnis ke kota Surabaya. Apakah ada pesan yang ingin ditinggalkan untuk beliau? Baik Ibu Hana, Bapak Danang Suryadi selaku pimpinan kami ingin mengkonfirmasi dengan untuk membahas proposal kerjasama dengan Bapak Surya Wijaya pada pekan depan hari Senin 16 Agustus 2024 pukul jam 9 pagi. Baiklah, segera akan saya sampaikan kepada Bapak Surya Wijaya. Selanjutnya saya akan menghubungi lagi. Mohon Bapak tinggalkan nomor telepon dari PT Sukamaju dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut. Nomor telepon PT Sukamaju yang dapat dihubungi 02167 32314. Baik, saya akan menyampaikan pesan ini kepada pihak yang bersangkutan dan segera saya hubungi setelah mendapat tindak lanjut dari Bapak Surya Wijaya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat siang. Baik Bapak Rido, selamat siang. Nah, kita memasuki sesi terakhir nih guys. Di sini itu sesi kesimpulan. Jadi, kesimpulan sistem komunikasi dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan antara pihak yang terlibat. Fungsi-fungsi dari komunikasi yaitu yang pertama, Mendukung koordinasi dan kolaborasi. kedua, Meningkatkan transparansi dan kejelasan. ketiga, Menjadi dasar pengambilan keputusan. keempat. Dan memperkuat budaya hubungan internal. Nah, segitu aja ya guys diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 kelas 1A manajemen. Jangan lupa untuk Like, Komen. And subscribe.